Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di hari-hari akhir bulan puasa, dan biasanya umat muslim ini sudah mulai sibuk untuk menyiapkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan tamu yang istimewa, Bapak Marioto. Beliau adalah Ketua Basnas Kota Blitar. Selamat datang di MSN Channel, Pak Marioto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir dan bisa menjalankan ibadah zakat nanti dengan baik gitu, Pak Marioto. Amin. Baik, saya akan berbincang lebih lanjut dengan Bapak Marioto. Beliau ini Ketua Basnas Kota Blitar, tentu banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, ya. Penerimaan maupun penyaluran zakat. Ya. Nah, mengingat Basnas ini meskipun ini sudah lama, tetapi barangkali belum begitu dikenal familiar begitu oleh masyarakatnya. Nah, kira-kira sedikit bisa diceritakan Pak Marioto, sejarah Basnas khususnya di Kota Blitar. Ya. Karena setiap daerah itu kan beda-beda begitu. Enggak, barangkali bisa diceritakan. Terima kasih. Kami dari Basnas Kota Blitar, alhamdulillah bisa hadir di MSN Media Santri. Yeah. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur pada sore hari ini kita masih diberikan suatu nikmat sehat, nikmat sempat bisa di tempat ini. Yang kedua, kami Basnas juga dalam hal ini Basnas Kota Blitar ini kalau dilihat dari sejarah awal, kemungkinan saya karena memang saya baru 5 tahun berjalan ya. Dia berdirinya Basnas itu sudah lama. Hanya dulu namanya bukan Basnas, dulu itu masih Basda. Oh, Basda. Basda sekian tahun baru itu Bas. Baru itu Bas. Begitu tahun 2011 itu ada peraturan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Basnas. Nah, itu baru timbul ada Basnas. Nah, itu sejarah dari awal mula Basda, Basnas. Nah, saya masuk itu sudah Basnas. Oh, sudah Basnas. Sudah Basnas. Jadi tahun 2019. 2019 dari sampai periode nanti habis ini 2022. 3 tahun 2018. Nah, itu habis dari sejarahnya untuk Basnasnya seperti itu. Jadi kalau dulu kepengurusan Basnas itu sangat banyak, karena melibatkan beberapa komponen SKPD itu masuk. Tapi kalau sekarang hanya terbatas karena bentuknya suatu bentuk komisioner ya. Komisioner itu terdiri dari 1 ketua, 4 wakil ketua. 4 wakil ketua. Itu yang ketua yang membawai dari wakil ketua pertama itu bidang penerimaan, wakil ketua kedua bidang penyaluran, wakil ketua 3 itu bidang administrasi keuangan dan pelaporan, dan yang keempat itu adalah bidang SDM. Itu yang terkait dengan susunan organisasi sekaligus dari sejarah, dan dibantu oleh para divisi-divisi yang membidangi masing-masing. Dari total ada berapa Pak di Basnas? Kalau Blitar itu sangat sedikit karena dari pertama itu kepengurusan itu ketuanya hanya 4. Karena saya waktu itu masih merangkap keuangan.
karena beliau Pak Ketua itu dipundut sama Wakil Ketua, jadi sekarang tinggal 2 Ketua Basnas sama Wakil Ketua, itu hanya tinggal 2. Tapi alhamdulillah walaupun 2 dibantu oleh beberapa komisioner, para divisi, sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti di akhir periode kita bisa sesuai yang kita harapkan bersama. Amin. Itu singkat dari informasi sejarah Basnas, perjalanan Basnas. Nah, mungkin langsung ke program-programnya kira-kira seperti apa, Pak? Jadi untuk Basnas Kota Blitar itu mempunyai 5 program. Jadi 5 program yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama adalah program Blitar Sehat. Blitar Sehat. Blitar Sehat. Jadi ini Blitar Sehat itu kegiatannya antara lain ya kita membantu lah. Memang kita bertugas untuk membantu yang ke arah jelas ke sasaran untuk fakir miskin yang memang kelihatannya di bidang kesehatan, misalnya berobat ke rumah sakit biayanya tidak bisa di-cover oleh mereka, bisa kita bantu. Meskipun itu sudah jalan ya, artinya sudah di rumah sakit, kemudian ternyata biayanya kurang. Itu bisa cover kita bantu. Itu terus yang misalkan ada operasi yang biayanya kurang, kita bantu, insya Allah kita bisa membantu. Nah, itu contoh-contoh seperti itu, permohonan itu selalu ada. Dan alhamdulillah selama ini Basnas bisa membantu. Itu banyak, misalkan Pak saya operasi ke Malang, itu biaya untuk bahasanya transport, untuk penginapan, barangkali tidak nginap tapi kan bisa konsumsi, itu insya Allah bisa dibantu itu diantaranya seperti itu. Kedua, misalkan ada rumah yang kira-kira mendukung kaitannya dengan kesehatan, jambannya yang mendukung seperti itu tidak ada, ya kita bantu. Kalau yang kesehatan tadi misalkan berobat itu yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Basda atau juga Basnas atau ada kerjasama dengan beberapa rumah sakit begitu? Yang bersangkutan mengajukan. Kebanyakan mengajukan karena kita memang untuk melayani seperti itu. Jadi kan kalau kerjasama nanti saya takut ada yang BPJS tadi. Nanti kan lebih kalau kita nanti yang mengajukan kita survei layak untuk diberikan, kita berikan. Jadi sudah banyak yang kita berikan kaitannya dengan program Blitar Sehat. Yang kedua yaitu program Blitar Cerdas. Nah ini yang kaitannya dengan pendidikan. Ini suatu contoh. Blitar itu kan untuk tingkat SD, SMP kan sudah dibiayai oleh pemerintah. Nah tapi banyak bahwa warga Blitar yang kurang mampu misalkan contohnya, yang sekolah tidak mesti di negeri, kan di swasta. Lah itu kan perlu biaya. Contohnya perlu biaya. Biaya itu yang kemungkinan para orang tua mereka yang kurang mampu tidak bisa membiayai, kita bantu. Contohnya juga mengajukan mengajukan kita bantu. Tapi beberapa kali kami menemukan Pak ini saya itu sudah lulus. Contoh, udah lulus tapi tidak bisa ngambil ijazah. Contoh seperti itu. Jadi ternyata bukan hanya yang di swasta, di negeri pun juga ada. Alhamdulillah kemarin kok saya nemukan ada 2 yang di negeri itu. Ya kita bantu seperti itu. Itu yang kaitannya dengan yang SLTA, yang ED. Yang kedua ini untuk bantuan untuk para mahasiswa. Mahasiswa misalkan yang perlu, sekali lagi Basnas itu kan sasarannya kan yang fakir, miskin. Nah ini yang kita membantu pada mahasiswa yang kurang mampu. Kok saya Pak ini skripsinya saya belum bisa selesai karena perlu biaya. Alhamdulillah kita bisa bantu. Itu yang kaitannya. Ada yang satu sekarang menjadi program yang kita baru tahun ini berjalan, yaitu SKSS, Satu Keluarga Satu Sarjana. Satu keluarga satu sarjana yang baru berjalan ini tahun ini. Nah ini kita membantu yang
kurang mampu, yang belum ada sarjananya. Nah ini kita biayai, kita dorong supaya ada salah satu keluarga menjadi sarjana. Kita biayai dari semester awal sampai selesai. Sampai selesai. Insya Allah mudah-mudahan sampai selesai. Nah itu kuliahnya harus di Blitar atau bisa ke mana saja? Bisa kemana saja. Tapi kalau Blitar, kemana saja itu kalau keluar Blitar biasanya kemudian mampu. Kemudian mampu. Tapi untuk yang di Blitar, ya bukan yang di Blitar tidak mampu enggak. Tapi yang Blitar misalnya ini ada yang Unisba, UNU ya. UNU. Stiken barangkali lah. Itu malah kita malah biaya ada di sini. Dan itu lebih enak kita ngurusnya ya. Ya lebih enak. Memang saya mengutamakan yang di daerah, yang di daerah dulu. Tapi juga tidak kalah penting kemarin saya membiayai yang ke Mesir. Al-Azhar satu anak, itu contoh seperti itu. Tapi tidak full. Itu warga kota Blitar. Kebetulan warga kabupaten. Karena apa? Karena memang ada sesuai dengan kemarin saran dari gubernur, tolong Basnas bisa membantu adik-adik kita yang bisa sekolah ke luar, khususnya yang contoh ke Al-Azhar. Alhamdulillah kemarin dia lulus seleksi di Kemenak, di Basnas lulus. Terus mengajukan ke kami, Pak dia mengajukan permohonan untuk biaya transportasi ke sana, ke Mesir, dan kita bantu tiap semester sedikit untuk mereka. Bisa membantu seperti itu. Itu yang kaitannya dengan program Blitar Cerdas. Untuk yang ketiga yaitu Blitar Makmur. Program Blitar Makmur ini kita kebanyakan membantu yang kaitannya dengan modal usaha. Nah, modal usaha itu bisa berbentuk barang, bisa berbentuk uang. Nah, itu macam-macam. Nah, ini yang kami lakukan. Yang tidak kalah penting bagi usaha-usaha khususnya yang mendukung ekonomi masyarakat. Nah, ini program yang kaitannya dengan Blitar Makmur. Nah, sekarang situasi pandemi seperti ini kan, sekarang udah ada pandemi, tapi kemarin, alhamdulillah. Justru waktu pandemi itu banyak orang mengajukan, tapi kami juga agak repot. Kita berikan alat, situasinya seperti ini, kita mau belanja aja sulit, apa mau jualan gitu. Tapi alhamdulillah yang memang sangat membutuhkan, kita bantu yang kaitannya dengan Blitar Makmur. Dan yang keempat yaitu Blitar Peduli. Program Blitar Peduli, ya kita membantu contoh yang kalau Jawa Timur, bahkan Jawa Timur bedah rumah. Atau di sini kalau saya di sini tidak saya artikan bedah rumah, kalau bedah itu total. Perbaikan rumah. Tapi ya semampu kalau anggaran ada. Tapi alhamdulillah ya kita bisa membantu itu bedah. Kalau bedah semacam bedah rumah itu sampai berapa kira-kira? Kita 12,5 juta. 12,5 juta bisa. Kemarin itu ya ada yang 7 juta, ada yang Pak saya perbaikin ada yang 6 juta macam-macam. Tergantung dari kondisi juga ya. Tergantung dari kebutuhan mereka. Kita peduli. Termasuk ya situasi seperti sekarang bulan puasa, kita kan harus ada kepedulian kepada masyarakat. Nah, kemarin kita menyalurkan sembako kepada Fakir Duafa sebanyak hampir 1.200 1.200 paket. Kepedulian Basnas kepada memang itu harus kita salurkan. Dan yang selain itu juga kemarin saya mengumpulkan anak-anak yatim. Anak yatim termasuk dari kepedulian Basnas. Nah, yang kemarin kaitannya dengan ini bencana yang di Lumajang ya. Termasuk kita juga alhamdulillah bisa menyalurkan ke sana bekerja sama dengan pemerintah Kota Blitar. Itu yang kaitannya dengan Blitar. Termasuk ini bantu untuk mualaf. Mualaf kita ternyata banyak. Alhamdulillah kemarin kita bantu supaya dia tetap kuat imannya, dari para penyuluh kita tetap melakukan pembinaan supaya
mereka itu harapan kita ya sesuai kalau sudah memeluk agama Islam ya selalu kita patuh. Selalu sampai Ya. sampai akhir hayat begitu. Terus yang terakhir Blitar Takwa. Nah ini Ya. yang terakhir ini Blitar Takwa ini kami juga sering kerjasama dengan pemerintah Kota Blitar, kerjasama dengan penyuluh agama, Kementerian Agama. Kita melakukan sebelum puasa itu ada namanya subuh keliling. Ya. Kita subuh keliling ke masjid-masjid dengan pemerintah, dengan penyuluh, dengan rumah sakit ya ini kaitannya dengan bantuan pengobatan dan sebagainya. Itu rutin kita lakukan dengan Kemenag dan penyuluh agama Kota Blitar. Dan termasuk di bulan Ramadan itu ada safari Ramadan. Itu alhamdulillah Basnas dilibatkan terus dalam kegiatan itu. Selain dakwah, so kita membantu kepada masyarakat di masjid lingkungannya masjid masing-masing. Nah itu yang sifatnya umum dilakukan oleh Basnas. Kalau ada program-program baru yang sifatnya memang bisa kita bantu, ya kita yang penting tidak keluar dari 8 astap ya. Kita lakukan, insya Allah kita bisa kita lakukan seperti itu. Ini program kegiatannya. Lalu sebelum masuk ke teknis apa istilahnya penerimaan ya, ini relasi atau hubungan dengan kan di Blitar kan juga cukup banyak ya lembaga zakat gitu kan. Ada Basnas, ada kalau setahu saya ada LMI, Yatim Mandiri. Iya, Yatim Mandiri, ada BMH, ada kalau BMH nggak tahu di Blitar kotanya ada apa nggak kalau BMH? Setahu saya BMH di kabupaten. Kabupaten ya, kabupaten. Ya. Itu seperti apa? Apakah ada sering apa istilahnya ya sharing data, sharing program begitu atau bagaimana? Ini kalau tidak salah sebelum puasa ya, di bulan Februari kita bertemu bareng dengan mereka. Karena memang Basnas lembaga amil zakat LAS ya, itu kan memang sama. Sama hanya segmennya aja yang beda. Kalau Basnas itu masih di tataran untuk ASN dan masyarakat yang berkehendak zakat di Basnas. Kalau kayak LMI, kayak Yatim Mandiri dan lain sebagainya itu kan langsung bisa terjun kemana-mana, ke warga dan lain sebagainya, bisa ke perusahaan. Hanya kita sama, hanya kami sering sharing karena memang tugas dari LAS itu kan membantu, kan membantu Basnas secara langsung, saya membantu masyarakat yang pengen berzakat, pengen berzakat itu selalu berkoordinasi selalu. Contoh kemarin di Kementerian Agama baru 2 hari yang lalu kita merasakan di situ itu memberikan bantuan sama kami dengan LMI. Gitu. Terus kemarin yatim piatu itu di Kusumo Istitro, alhamdulillah itu Yatim Mandiri itu melakukan buka puasa bersama. Alhamdulillah saya juga diundang seperti itu. Dan malah kemarin Yatim Mandiri itu di sana ada kegiatan untuk pembelajaran anak-anak yatim. Kami diundang, kami diminta untuk memberikan bantuan alasnya untuk meja belajar. Alhamdulillah kita bantu, kita memang kebutuhan bersama. Itu contoh-contoh koordinasinya seperti itu. Jadi alhamdulillah itu ya berjalan bagus karena memang las-las itu akan melaporkan kegiatannya ke Basnas. Iya, laporannya kan bahasanya semacam ini ya. Basnas itu adalah backbone atau apa? Gitu. Karena memang las-las di kabupaten kota itu kepanjangan tangan dari las yang ada di pusat. Yatim Mandiri, LM itu kepanjangan dari pusat. Hanya daerahnya yang berbeda-beda. Ya itu memang harus klonwun. Selain klonwun di Kemenag tapi kan DKT yang menangani zakat kan di Basnas kita harus ada koordinasi begitu ya. Nah, terus kemudian dalam teknis penerimaan zakat gitu kan, kalau mungkin di lembaga-lembaga zakat yang ada itu bisa istilahnya jemput bola gitu. Ini kalau di Basnas seperti apa? Kalau
di Basnas itu kan sudah membentuk di setiap OPD, organisasi perangkat daerah, dinas kantor, bagian dan lain sebagainya, kita sudah membentuk unit pengumpul zakat, UPZ. UPZ, Jadi masing-masing ya ASN yang berzakat di OPD itu sudah dikumpulkan sama bendahara. Nah, bendahara yang mengumpulkan, baru nanti sebagai UPZ di sana baru ngumpul nyetorkan ke Basnas. Nah, kita tidak jemput bola. Kita jemput bolanya melalui pembentukan unit-unit tadi ya. Unit-unit itu. Itu memudahkan kami untuk menerima dari zakat masing-masing. Sebetulnya juga bisa, Pak. Dulu adanya katanya sebelum Basnas itu dulu jemput bola. Masing-masing. Tetapi ya kadang-kadang mulai tiap tahun mulai perubahan itu akhirnya berbeda. Karena ada aturan yang bisa membentuk itu unit pengumpul zakat. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan ini mohon doanya. Insya Allah ini masih proses. Kemarin saya dipanggil Bapak Wali Kota, perwali yang mengatur masalah zakat bisa segera diterbitkan. Ini supaya ASN bisa semuanya yang sudah memang batas nisabnya ada bisa membayar zakat lewat itu Nah, dengan meningkatnya pemasukan atau pendapatan atau zakat yang diterima di Basnas, otomatis kita bisa memberikan bantuan lebih banyak lagi, lebih luas lagi kepada masyarakat yang berhak menerima gitu. Jadi kalau Basnas itu lebih pada ini ya ke ASN ini. Tapi apa juga memungkinkan atau juga sudah dilakukan misalkan ke masyarakat umum gitu? Alhamdulillah ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ini contoh aku kemarin kaget, ada Pak, ini ada dari masyarakat. Baik, tidak apa-apa, monggo diterima. Yang sudah rutin itu sejelas tidak banyak, tidak lebih dari 10. Tapi rutin. Rutin. Tapi sekarang sudah mulai meningkat. Mudah-mudahan dengan kondisi Basnas ditahu masyarakat, kita sering sosialisasi masyarakat. Mungkin bisa termasuk perusahaan-perusahaan itu. Dengan kemungkinan dengan adanya perwali ini, kalau nanti sudah diterbitkan, kita sudah bisa masuk ke sana. Termasuk BUMD gitu ya. Selama ini kan kayak Polri, TNI ini kan belum masuk. Kami dari bank-bank aja belum masuk. Mudah-mudahan dengan adanya perwali itu, insya Allah bisa masuk ke sana. Terus kemudian teknis pendistribusiannya melalui beberapa pengajuan tadi ya, atau memang sudah ada peta-peta yang dibuat oleh teman-teman di Basnas? Untuk pendistribusian pengajuan itu kita selain kita melayani permohonan yang masuk, baik itu yang untuk kebutuhan program pendidikan, kita sehat, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya, kita juga punya program arah-arah yang memang kita lakukan seperti puasa seperti ini kan kita harus mendistribusikan kepada memang yang berhak menerima. Ini bentuknya macam-macam. Ada yang sebetulnya kayak paket sembako, kemudian ada yang bantuan modal dan lain sebagainya. Nanti kemudian di bulan Agustus September kemungkinan juga akan menyalurkan juga. Entah nanti bentuknya apa, seperti apa, itu mesti menjadi program. Jadi bisa menjadi kalau bisa harapan kami itu tiap 4 bulan itu bisa menyalurkan. Nanti kalau tidak gitu nanti numpuk di Basnas, saya disalahkan nanti Basnas mengumpulkan zakat kan tidak segera disalurkan. Jadi harapan kami kalau bisa malah 1 bulan masuk, kalau bisa bulan itu juga dikeluarkan juga. Memang seharusnya seperti itu yang bagus. Tidak harus menunggu 4 bulan, tapi kadang-kadang kan kita punya program. Nanti bulan ini programnya ini, bulan ini. Jadi seperti itu. Berarti sudah ada istilahnya data yang sudah. Insya Allah sudah. Kita selalu bekerja sama dengan penyuluh, kadang-kadang dengan kelurahan, dengan Pak Modinnya kalau di kelurahan, kalau di penyuluh penyuluh di tingkat kelurahan.
kecamatan, kelurahan. kecamatan bisa koordinasi ke sana. Iya. Ini kira-kira yang kira-kira bukan pantas ya istilahnya, yang berhak menerima itu siapa kalau kita Basnas punya menyalurkan itu seperti itu. Iya. Kalau yang semacam OPZ tadi itu hanya menerima saja atau juga sekaligus menyalurkan gitu? Menerima dari institusinya. Iya, nerima aja, tidak nerima aja, menyalurkan. tidak menyalurkannya. Yang menyalurkan OPZ nanti. tidak ada yang menyalurkan. Gitu. Ya. Artinya proses distribusinya itu bisa terpusat sehingga bisa terkontrol begitu ya. Jadi untuk pendistribusian atau penyaluran itu semua terpusat, ada semuanya terpusat ya di Basnas. Ya. Nah, terus saya yang tertarik ini tadi terkait dengan pemberian modal gitu. Ini gimana teknisnya untuk pemberian modal? Apakah survei dulu ya atau mengajukan kemudian disurvei terus kemudian diberikan ya. Setelah itu selesai atau ada semacam pemantauan, pembinaan dan sebagainya. Kalau yang bantuan modal itu biasanya itu para peserta itu mengajukan, kami terima di Basnas melakukan survei lapang. Ini setelah hasil survei kita rapatkan dengan komisioner yang lain, baru itu kita putuskan. Kita putuskan itu untuk diberikan dengan nilai berapa. Tidak serta-merta yang ngajukan 10 diberikan 10. Jadi lihat kondisi di lapangan dan kondisi yang ada di Basnas gitu. Itu teknisnya seperti itu. Kita terima, kita survei, setelah survei kita lakukan penataan kira-kira keputusan seperti apa yang dihasilkan itu. Gitu ya. Untuk semacam pemantauan atau pembinaannya, kalau sudah tersalurkan itu baru kita pantau. Ada. Nah, ini pengalaman kami kan, anak-anak mahasiswa itu kan sering melakukan penelitian. Kami terbuka, mahasiswa monggo silakan. Kalau mau meneliti yang sudah kami berikan monggo silakan. Jadi kadang-kadang itu bermanfaat atau tidak, monggo nanti sambil kami juga memantau, tapi mahasiswa juga yang mau penelitian juga ini sering. Itu ada kerjasama dengan dinas tertentu nomor betul? Tidak ada. Tapi saya pernah mengunjungi satu tempat begitu, ya kota juga kebetulan. Itu Basnasnya menariknya begini. Jadi sama memberikan saluran penyaluran dana untuk modal begitu. Nah, itu kerjasama dengan dinas tertentu. Jadi yang misalkan kalau di sini ada Disperindak atau apa begitu. Disperindak. Itu kan punya beberapa UMKM. Nah, itu yang memberikan rekomendasi untuk memperoleh gitu. Dan kemudian kerjasama dengan pihak lain untuk pembinaan dari masing-masing ini UMKM yang mendapatkan bantuan tadi. Dan kemudian juga kerjasama lagi dengan BPRS. Nah, ini jadi yang menyalurkan BPRS, tapi itu dananya sifatnya adalah dana semacam bukan diberikan secara cuma-cuma itu. Jadi semacam pinjaman. Semacam pinjaman yang meminjamnya adalah BPRS. Terus kemudian BPRS tidak memberikan ini patokan bagi hasil tidak. Yang memberikan istilahnya ujroh kepada BPRS itu adalah Basnasnya. Kemudian yang memberikan rekomendasi Disperindaknya. Yang membina itu ada lembaga lain, masyarakat ekonomi syariah gitu. Dan nampaknya juga jalan bagus. Mungkin ini juga menjadi satu inspirasi juga ini untuk bisa bersinergi dengan beberapa ini. Bagus itu bisa mendorong saling keterlibatan instansi yang lain, itu bagus. Mudah-mudahan nanti Basnas bisa seperti itu. Karena dengan katakanlah tenaga Basnas terbatas kan bisa meringankan. Betul. Karena kadang-kadang orang begitu dikasih itu lepas gitu aja. Betul nih bahasanya. Dan kadang-kadang tidak sesuai dengan peruntukannya. Memang itu kita kehati-hatian kita seperti itu. Kadang-kadang gini,
eh, yang mengajukan itu kalau resiko kita kalau mengajukan uang, modal itu kalau dikasihkan uang apalagi tidak dipantau, itu bisa tidak sesuai dengan permohonannya. Betul, tidak sesuai dengan permohonan. Tidak sesuai dengan permohonan. Bisa-bisa katakanlah ini untuk beli habis untuk beli pulsa. Nah, itu contoh seperti itu. Betul. Jadi harapan kami juga seperti itu. Karena kadang-kadang kita belikan alat. Kalau betul. butuhnya apa? Pak, saya mau jualan, pakai rombong ya, kita belikan rombong. Saya khawatir, itu aja kita sangat berhati-hati kan, rombong. Sekarang rombong di Kota Blitar itu sudah sebanyak itu, karena rombong nganggur. Nanti khawatir seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak warga yang mengendaki seperti itu. Dan makanya kita sangat selektif sekali, sangat selektif sekali. Coba nanti betul-betul dia itu membutuhkan tenan apa tidak gitu. Nah, kalau memang membutuhkan ya sudah kita tidak apa-apa kita bantu. Dan ini untuk usaha mikro nih, kita usaha mikro, kita itu sesuai dengan yang disampaikan gubernur kemarin itu, kita itu mikro yang sangat kecil kan. Kemudian mikro, makanya kemarin saya koordinasi dengan dinas koperasi, tanya mikro yang sangat kecil itu yang gimana, itu masuk di data jenengan bercontoh. Ini kalau dagang bakso itu termasuk masuk di ternyata tidak. Nanti tidak masuk. Makanya kemarin sasaran dari Ibu Gubernur yang waktu memberikan bantuan di Kampung Coklat, ternyata yang sangat mikro sangat kecil. Bakul pecel, bakul bakso, kelas-kelasnya seperti itu ternyata kan diindak tidak masuk. Tidak masuk. Kemarin tak tanya tidak masuk. Terus masuknya apa itu? Apa ya? Kalau seperti bahasa itu padahal itu mikro paling kecil. Nah itu kan modalnya juga tidak banyak. Tapi alhamdulillah kemarin. Kalau di istilahnya definisi umum itu mikro itu kan di bawah 500 juta per tahun itu kan? Mikro. Tapi kalau yang mikro kecil kan, kalau dengan bakso itu kan dananya kan sampai 5 juta itu. Iya betul. Dan sekarang ada program sehati itu Bapak di Kemenak gitu kan, BPJPH. Jadi sehati. Jadi sehati itu memberikan bantuan pendampingan kepada pengusaha-pengusaha kecil itu, misalkan pedagang soto, kemudian pecel dan sebagainya, itu berikan pendampingan untuk diuruskan ini halal. Label halal. Itu gratis, cuma memang butuh ini pendamping. Di beberapa organisasi sosial sudah ada, NU sudah, dari teman-teman itu sudah melakukan pelatihan. Di beberapa perguruan tinggi juga sudah memberikan pelatihan. Ini tinggal aksinya ini. Jadi pendamping itu nanti akan memberikan pendampingan kepada pedagang itu untuk didaftarkan label halal. Pendamping memastikan produk bahannya halal apa tidak. Kalau belum halal nanti diarahkan untuk menggunakan bahan yang halal. Setelah itu didaftarkan. Nah ini, dan targetnya 10 juta UMK itu dari Kementerian Agama. Ini saya kira bisa ini juga nanti dorong juga oleh. Kemarin saya sama MUI. Itu kan gini, pemberdayaan ekonomi umat. Itu saya kebetulan saya juga ikut di situ. Di kepengurusan itu, ya kita memberdayakan ekonomi umat di masing-masing, syukur-syukur di masjid-masjid yang punya lahan cukup. Nah, saya mau masuk ke sana. Jadi berdayakan masyarakat umat, masyarakat di lingkungan masjid. Ini untuk memberdayakan lahan yang ada. Kami punya program untuk membantu ke masyarakat seperti itu. Nah, contoh kemarin dengan penyuluh itu para orang-orang yang katakanlah yang kurang mampu diberikan pelatihan. Nah, termasuk nanti akan masuk seperti itu. Karena kemarin coba ini coklat kemarin pelatihan bagi para mualaf. Nah, itu seperti itu. Ya, termasuk itu lewatnya MUI malah nih. Program itu yang pembinaan umat tadi. Pemberdayaan umat MUI. MUI. Maksud saya kan gini, kebetulan saya ikut di MUI. Saya akan juga Basnas akan membantu seperti itu.
pelatihan gitu. Hmm. Yang benar bukan hanya cukup dengan pelatihan toh, Ya, betul, barangkali dengan modalnya, ya, sedikit dengan modalnya lah. Kalau Dilatih tapi pelatihan nggak ada kadang-kadang modalnya. habis pelatihan ya sudah tidak. Nah ini coba nanti dari modal yang kecil, ya, dari pelatihan yang ringan, modal yang kecil bisa menghasilkan itu dari pemberdayaan Iya. itu yang kita dukung. Karena memang di program dari provinsi ya memang kita harus berdayakan masyarakat. Tempatnya seperti itu kan. Ya, mungkin terakhir untuk program-program tadi itu harus ber-KTP kota atau pokoknya kegiatannya tidak terlalu saklek lah begitu kan. Ini ya memang fokusnya mungkin kota ya. Tetapi kalau mahasiswa satu misal ini mahasiswa UNU dan kuliahnya di UNU Blitar, tapi bukan warga kota Blitar gitu. Itu kira-kira bisa masuk apa tadi gitu? Oke, memang kalau di dalam ya memang ya karena Basnas itu kan di masing-masing kampung kan sudah ada. Sekarang udah komplit Kabupaten Blitar sekarang sudah ada. Jadi punya wilayah sendiri. Basnas ya harusnya Bas Kota ya di wilayah kota. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu contoh kemarin yang mahasiswa di Mesir ya. Itu kan dari kabupaten. Kabupaten karena lewat seleksinya dari Kemenang, lewat Basnas, kita tidak menutup kemungkinan untuk seperti itu kan gitu. Seperti itu. Pada prinsipnya program itu untuk kota, tetapi tidak menutup kemungkinan di luar kota Blitar karena bisa dikoordinasikan dengan Basnas di daerah yang lain begitu ya. Seperti itu contohnya. Nah, satu lagi. Terkait dengan pemberian modal usaha tadi gitu ya, ini kira-kira seberapa mungkin dari semacam evaluasi dari teman-teman di Basnas itu sudah seberapa efektifkah untuk memberikan bantuan modal gitu? Ya gini Pak, bahwa kita pemberian modal itu kan tadi sekali lagi kita survei, kita lakukan survei, kita penilaian, nanti hasilnya seperti apa supaya betul-betul dia bisa bermanfaat sebaik-baiknya. Nah ini gini, saya khawatir nanti jadi efektif atau tidak efektif kalau nanti pemberian modal itu tidak bermanfaat bagi keluarga, bagi yang melakukan dan khususnya bagi keluarga itu sama yang para yang meminta bantuan itu. Tapi sejauh ini satu misal, Basnas sudah memberikan katakanlah 5 orang gitu. 5 orang itu ternyata dari bantuan itu alhamdulillah jalan terus usahanya gitu. Alhamdulillah itu semua jalan. Malah yang sudah dapat itu padahal udah dapat udah jalan itu kayaknya kayak minta tambahan. Kayak bank itu loh. Kayak saya udah berhasil, Pak. Udah berhasil. Mau minta tambah lagi bahasanya. Padahal kan enggak. Kalau sudah berhasil, kita kan akhirnya bisa berzakat kan gitu. Kan dulu diberikan dari hasil zakat para ASN berikan untuk membantu. Dan sekarang saya udah mampu gitu. Seharusnya memberikan zakat. Data seperti itu. Itu sudah saya temui gitu. Kadang saya temui gitu. Malah kita bantu modal. Kebetulan anaknya itu kan levelnya udah beda. Kita bantukan modal usaha di sisi lain, tapi kemungkinan perlu bantuan pendidikan. Itu kan beda, tapi udah ganti modal, udah berjalan kan harus tambah modal lagi. Saya kan harus memikirkan para yang lain kan gitu contohnya seperti itu. Kayak bank ya. Pikiran kayak bank. Barangkali itu mungkin harapan panjenengan yang terakhir terkait dengan pengelolaan zakat di Kota Blitar seperti apa? Terima kasih. Jadi harapan kami atau harapan dari Basnas ini memang supaya kita itu lebih bisa menyalurkan zakatnya yang kita terima ini kepada masyarakat yang membutuhkan itu lebih banyak. Nah harapan kami supaya pemerintah daerah itu bisa menerbitkan suatu perwali terkait dengan zakat infak dan sedekah. Kenapa demikian? Supaya para ASN yang memang sudah punya
batas nisabnya Iya. itu bisa berzakat Berzakat di situ. sesuai dengan yang ditetapkan di situ. Berarti kan otomatis lebih banyak Iya. zakat yang masuk di Basnas. Basnas. Itu yang khusus yang untuk ASN. Yang kedua, masyarakat Iya. masyarakat yang ada di Kota Blitar, baik yang itu di bawah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan daerah, bisa juga berzakat kepada Basnas. Iya. Harapannya ya kembali lagi kita akan kembalikan ke masyarakat yang sangat membutuhkan. Iya. Dan saya sangat sangat berterima kasih kepada masyarakat, kepada ASN dengan apa yang sudah dilakukan selama ini cukup membantu bagi Iya. masyarakat. Itu yang dari informasi dari daerah, pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Iya. Basnas cukup membantu kepada masyarakat yang membutuhkan. Iya. Ya, mudah-mudahan harapan dari Basnas itu bisa terlaksana. Amin. Amin. Nanti ketika ada program-program baru bisa diinformasikan melalui mention channel. Oh, nanti Yeah. suatu saat kita bisa bertemu lagi, kita Yeah. sampaikan info-info Yeah. melalui Yeah. media santri. Yeah. Baik, terima kasih Pak Marioto. Yang mudah-mudahan sehat selalu dan bisa menjalankan amanah dengan maksimal. Amin. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Marioto dan mudah-mudahan ya ini informasi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pemirsa dengan sebaik-baiknya untuk bisa ikut partisipasi aktif dalam mungkin menjadi zakinya untuk disalurkan kepada Basnas Basnas Kota, dan bisa jadi akan pemirsa bisa membantu untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan mustahik yang berhak untuk menerima zakat dan sebagainya. Dan tentu ya mudah-mudahan pengelolaan zakat di Basnas Kota Blitar akan semakin profesional, semakin efektif, dan juga memberikan manfaat yang lebih besar lagi pada masyarakat di Kota Blitar. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan dari saya Idina Sultan Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.